Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Hasanah Hussein. My registration number is A1M2190057. Here, I want to explain about rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa dikenal dengan RPP. Nah, RPP yang akan saya jelaskan ini dikhususkan untuk sekolah menengah atas or senior high school untuk mata pelajaran bahasa Inggris. So, kita langsung saja kepada penjelasannya. Baik, RPP yang saya bahas kali ini adalah RPP untuk kelas 10 atau kelas 1 SMA or grade 1 in senior high school. Nah, the main material here is teks lisan dan tulis untuk memaparkan, menanyakan, dan merespon pemaparan jati diri. So, the main focus in the material here is bagaimana siswa bisa mampu memaparkan, menanyakan, dan merespon tentang hal-hal mengenai jati dirinya. Nah, adapun untuk alokasi waktunya di sini tertulis 2 kali 2 jam pelajaran atau 180 minutes. Nah, maksudnya apa? Di sini kita ketahui bahwa for elementary school, senior high school, and junior high school, there are difference between ada perbedaan dalam jam pelajarannya. Nah, in elementary school, there is 35 minutes untuk 1 jam pelajaran. Nah, in junior high school, there is 40 minutes untuk 1 jam pelajaran dan there is 45 minutes untuk 1 jam pelajaran in senior high school. Nah, oleh karena itu di sini tertulis 2 kali 2 jam pelajaran untuk senior high school. So, 45 menitnya tadi dikali 2 sehingga menghasilkan 180 minutes. Oh ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa RPP ini merupakan turunan dari silabus, sehingga kompetensi inti yang ada di dalam silabus itu juga termuat di dalam kompetensi dasar, karena RPP dan silabus ini berhubungan dengan kurikulum, karena silabus merupakan turunan dari kurikulum dan sekali lagi RPP merupakan turunan dari silabus. Adapun kompetensi intinya di sini KI 1 atau kompetensi inti 1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah, kompetensi inti 1 ini dia merujuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan religius siswa. Nah, seperti kita ketahui, religius siswa itu maksudnya berkaitan dengan agama, keyakinan atau kepercayaan dari siswa tersebut. Nah, adapun KI 2 seperti yang bisa dibaca dari materi saya tersebut, ini berfokus kepada nilai sosial untuk siswa. Bagaimana siswa bisa bersosialisasi dan bersikap di dalam masyarakat. Nah, yang terpenting dari RPP ini untuk pelajaran bahasa Inggris adalah di KI 3 dan KI 4. Nah, di KI 3 ini memuat, seperti yang bisa dibaca, memuat tentang pembahasan mengenai pengetahuan siswa or knowledge of student. Nah, di sini yang difokuskan adalah bagaimana siswa bisa mengolah pengetahuannya dan memperoleh pengetahuan dari pembelajaran yang akan dia lakukan. Nah, untuk KI 4 difokuskan kepada penerapan dari pengetahuan tersebut atau biasa dikenal dengan keterampilan siswa setelah mengikuti pembelajaran. Nah, kompetensi inti ini seperti yang saya sudah sebutkan tadi juga ada di dalam silabus dari RPP ini. Nah, dari kompetensi inti maka diturunkanlah kompetensi dasar atau kompetensi yang lebih spesifik yang ingin guru
agar siswa capai setelah proses pembelajaran. Nah, kompetensi dasar ini karena diturunkan dari kompetensi inti, maka untuk kompetensi dasar 1, dia itu tulisannya 1.1 karena diturunkan dari kompetensi inti 1 dan merupakan kompetensi dasar 1 untuk kompetensi inti 1. Seperti itu. Nah, tentu ini berkaitan dengan nilai religius siswa tadi. Nah, kemudian kompetensi dasar 2.2 merupakan turunan dari kompetensi inti 2. Lalu ada kompetensi dasar 3.1 yang berfokus kepada knowledge. Lalu kompetensi inti 4.1 yang berfokus kepada keterampilan siswa. Nah, kemudian dari kompetensi dasar ini ada yang namanya indikator. Nah, indikator ini merupakan hal yang menjadi tujuan untuk guru inginkan agar siswa mencapainya setelah pembelajaran, agar pengetahuan atau kompetensi atau hal-hal yang ingin guru agar siswa capai itu lebih terarah atau lebih jelas apa yang guru ingin siswanya capai. Nah, di sini untuk sikap spiritualnya diambil dari kompetensi dasar 1.1, yaitu untuk untuk indikator yang pertama dari kompetensi dasar 1.1 yaitu menunjukkan semangat mengikuti pembelajaran. Nah, maksudnya A5 di sini berkaitan dengan taksonomi Bloom. Oke. Nah, untuk 1.1.2 yaitu menunjukkan keseriusan mengikuti pembelajaran. Nah, maksud dari A ini, A5, menunjukkan terkait dengan taksonomi Bloom yang sudah saya sebutkan tadi, menunjukkan attitude atau sikap yang ingin guru agar siswa capai. Nah, terkait dengan sikap sosialnya, untuk kompetensi dasar 2.1, untuk kompetensi dasar yang saya jelaskan tadi itu bukan 2.2, itu harusnya 2.1, namun ada kesalahan penulisan. Nah, untuk kompetensi dasar 2.1 yang pertama menunjukkan perilaku santun dalam berkomunikasi interpersonal dengan guru dan teman. Dan yang kedua adalah menunjukkan perilaku peduli dalam berkomunikasi interpersonal dengan guru dan teman. Nah, ini juga masuk dalam attitude 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke indikator untuk pengetahuan atau dikenal dengan kompetensi. Nah, seperti yang bisa dilihat di layar saya, untuk indikator dari pengetahuan ada 7 indikator. Nah, dari 7 indikator ini ada K1, K2, K3, dan K4. Nah, maksud dari K1, K2, K3, dan K4 ini lagi-lagi ada kaitannya dengan taksonomi Bloom. Nah, untuk K1 biasa disebut dengan kompetensi 1 atau first competence. Lalu kompetensi 2, 3, dan 4 itu mengikuti seterusnya. Kompetensi 2, 3, and 4. Nah, berarti di sini RPP-nya sudah bagus karena memasukkan low and HOTS. Nah, low-nya di sini adalah K1 dan K2. Kemudian high-nya atau HOTS-nya itu adalah K4. Low-nya itu adalah K1, K2, dan K3, dan high-nya itu adalah K4. Nah, perlu diketahui bahwa dalam menyusun indikator ini ada yang namanya KKO atau kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional ini merupakan kata-kata yang menspesifikkan indikator ini agar kegiatan atau hal yang ingin dicapai itu lebih
terlihat jelas begitu. Nah, adapun KKO ini diambil dari taksonomi Bloom berdasarkan kompetensi yang diinginkan. Nah, misalnya bisa dilihat untuk K1-nya di situ ada mengidentifikasi. Kemudian untuk K2 ada menirukan. Untuk K1 ada mengidentifikasi dan menirukan. Kemudian untuk K2 ada membandingkan atau compare, dan ada yang namanya ulang. Untuk K1 ada identification, kemudian untuk yang kedua ada compare, dan yang ketiga ada find, dan yang keempat adalah analysis. Lalu selanjutnya kita menuju kepada indikator untuk penerapannya atau keterampilannya yang ingin dicapai. Untuk penerapannya di sini ada dua, yaitu P3 dan P4. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi, penerapannya ini juga masuk di taksonomi Bloom, sehingga ada P3 dan P4. Nah, dari indikator juga bisa dirumuskan tujuan pembelajaran. Nah, sebenarnya indikator dan tujuan pembelajaran ini tidak berbeda jauh, atau terkadang ada RPP yang memasukkan indikator namun tidak memasukkan tujuan pembelajaran, karena sebenarnya tujuan pembelajaran itu sudah terinclude di dalam indikator dalam RPP tersebut. Nah, bisa kita lihat tujuan pembelajarannya ini sama atau serupa dengan indikator karena merupakan turunan dari indikator tersebut. Baik seperti ini, ada sikap spiritual, ada untuk sikap sosialnya, pengetahuan, dan penerapannya atau keterampilannya. Lanjut, di dalam RPP juga dimasukkan materi yang ingin dibahas selama proses pembelajaran. Nah, adapun materi yang dimasukkan tersebut hanya gambaran-gambaran besarnya saja agar pengajaran yang dilakukan oleh guru itu bisa lebih terarah dan teratur. Nah, di sini yang saya jelaskan dari tadi itu agak panjang karena seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa RPP ini merupakan RPP untuk 2 kali pertemuan, sehingga akan dibagi untuk 2 pertemuan. Nah, adapun materinya yaitu teks-teks lisan dan tulis sederhana untuk memaparkan, menanyakan, dan merespon pemaparan jati diri. Nah, bisa kita lihat materi di sini tentu merupakan turunan dari materi pokok tadi, yaitu membahas tentang jati diri. Untuk fungsi sosialnya, menjalin hubungan dengan guru, teman, dan orang lain. Ungkapannya, my name is, I'm, I live in, I have, I like, dan semacamnya. Nah, untuk unsur kebahasaannya, kata terkait dengan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan, profesi pekerjaan, hobi, kata kerja dalam simple present tense, like be, have, dalam simple present tense, kata tanya what, who, which, ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tulisan tangan yang rapi, dan rujukan kata. Nah, jika kita lebih perhatikan, di sini jelas terlihat bahwa materi yang akan dibahas itu akan merujuk kepada jati diri siswa, bagaimana dia menjelaskan dirinya, pekerjaannya, hobinya, kebiasaannya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan diri siswa tersebut. Nah, di dalam pembelajaran tentu kita akan mengenal yang namanya method atau metode pembelajaran yang menjadi pedoman untuk guru dalam menyusun langkah-langkah pembelajarannya nanti. Nah, metode pembelajaran ini penting untuk guru karena dengan mengenal metode pembelajaran yang baik, siswa bisa
guru bisa memberikan proses pembelajaran yang efektif dan baik untuk siswanya, sehingga materi yang ingin disampaikan oleh guru bisa tersampaikan dengan baik. Nah, metode yang digunakan di sini adalah menyimak, diskusi kelompok, studi pustaka, role play atau bermain peran, penugasan individu dan kelompok. Nah, kemudian media pembelajaran. Nah, learning media itu sangat penting karena ini merupakan pendukung dalam proses pembelajaran. Nah, kenapa saya katakan pendukung? Karena dengan hadirnya media pembelajaran ini, materi yang diberikan oleh guru bisa lebih dimengerti oleh siswanya. Misalnya, dengan menggunakan loudspeaker seperti yang tertulis di RPP saya tersebut, pembelajaran listening bisa lebih efektif karena siswa dalam melatih pendengarannya itu bisa lebih meningkat. Seperti itu. Atau dengan PowerPoint presentation. Nah, ini bisa digunakan oleh guru untuk menyampaikan materinya terkait dengan teori-teori, sehingga siswa tidak akan merasa bosan karena seperti yang kita tahu, dengan menggunakan PowerPoint kita bisa menjadikan materi kita itu lebih berwarna dan lebih menarik siswa untuk belajar. Nah, adapun sumber belajar yang digunakan di sini adalah buku, audio, suara guru, koran atau majalah, dan internet. Nah, sumber belajar ini merupakan hal yang menjadi tempat diambilnya materi-materi pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kepada siswanya. Baik, berikutnya kita melangkah ke pembahasan terkait dengan langkah-langkah pembelajaran. Maaf sebelumnya, di awal saya mengatakan bahwa 2 kali 2 jam pelajaran yang dimaksud saya sebelumnya itu adalah 2 kali 45 menit, kemudian jadi 180 menit. Saya mohon maaf, saya perbaiki penjelasan saya terkait hal tersebut. Nah, maksud saya 2 kali 2 jam pelajaran tersebut untuk senior high school itu 45 dikali 2 merupakan 90 menit. Nah, kenapa menjadi 180 menit? Itu karena dibagi untuk RPP ini dibuat lalu dibagi untuk 2 kali pertemuan. Nah, tentu untuk 1 kali pertemuan merupakan 90 menit karena 2 kali 2 jam pembelajaran, dan kemudian 90 menit tadi dikali 2 karena 2 kali pertemuan, sehingga hasilnya 180 menit. Nah, 180 menit ini merupakan alokasi waktu yang diprediksikan oleh guru bahwa materi akan selesai setelah 2 kali pertemuan dalam 2 kali 2 jam pembelajaran setiap 1 kali pertemuan. Seperti itu. Nah, kembali ke langkah-langkah pembelajaran. Nah, dari langkah-langkah pembelajaran dalam RPP saya ini terbagi 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Nah, kegiatan pendahuluan ini akan berlangsung selama 10 menit. Hanya sedikit waktu yang diperlukan karena kegiatannya juga sedikit. Meliputi menyapa siswa, kemudian memberikan brainstorming, lalu kemudian mengecek kehadiran siswa. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam kegiatan ini juga guru bisa menggunakan waktu untuk menggiring siswa agar masuk ke dalam pemikiran mengenai materi yang akan dibahas di pertemuan tersebut. Nah, kemudian masuk ke kegiatan inti. Di sini ada kegiatan mengamati atau observing. Nah, ada kegiatan untuk guru dan untuk siswa. Perlu saya jelaskan bahwa RPP yang baik itu harus memuat kegiatan antara guru dan kegiatan untuk siswa.
Kenapa dipisahkan? Sekali lagi, untuk membimbing guru yang belum memiliki banyak pengalaman mengajar agar guru tersebut tidak bingung apa yang harus ia lakukan selama siswa berkegiatan atau kegiatan apa yang harus dia berikan kepada siswa ketika proses pembelajaran. Nah, bisa kita lihat di sini untuk mengamati atau observing, alokasi waktunya adalah 15 menit. Kemudian mempertanyakan atau questioning, alokasi waktunya adalah 15 menit. Juga memasukkan kegiatan oleh guru dan kegiatan oleh siswa. Kemudian ada mengeksplorasi atau exploring, alokasi waktunya juga 15 menit. Dan ada mengasosiasi atau associating, yang alokasi waktunya merupakan 5 menit. Nah, lalu yang terakhir ada mengkomunikasikan atau communicating, seperti itu, yang alokasi waktunya adalah 20 menit. Kemudian setelah adanya mengkomunikasikan tadi, kita masuk kepada kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini alokasi waktunya adalah 10 menit, sama dengan kegiatan pembuka tadi. Nah, adapun kegiatan penutup ini bisa dilakukan oleh guru, bisa dilakukan dengan memberikan kesimpulan, meminta siswa menyampaikan pendapatnya atau memberikan kesimpulan sebelum guru yang memberikan kesimpulan tersebut. Kemudian ada juga memberikan tugas kepada siswanya. Nah, setelah itu kelas bisa selesai dan proses pembelajaran pun selesai. Nah, itu untuk pertemuan pertama. Nah, di RPP saya ini ada juga untuk pertemuan kedua, sama juga ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutupnya yang alokasi waktunya juga sama. Baik, demikianlah penjelasan yang bisa saya berikan terkait dengan rencana pembelajaran atau RPP. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. I'm sorry for my mistakes selama video ini saya buat. I hope you enjoy my video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.